Baik buruknya sesuatu, itu tergantung dari sudut mana kita melihatnya. Halo semuanya, berjumpa lagi bersama Denaf Official. Dan pada kesempatan kali ini, Denaf Official akan menceritakan sebuah film keren lainnya yang berjudul Ratnam 2024. Namun sebelum ke ceritanya, Denaf Official ingin menyapa para penonton terlebih dahulu. Di antaranya, Dani Timo dari Batam, Hartawan dari Palembang, Aleto dari Timur Leste, Syati Jayu dari Saudi Arabia, Salim Alvarez dari Malaysia, Farel Irawan, Ina Nahya dari Cianjur, Dewi dari Cibedug Bogor, Rosi dari Kaltim Bontang, Ina dari Magelang, Cici Agustin Puji, serta seluruh penonton Denaf Official yang mohon maaf belum bisa tersapa semuanya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung lanjut ke ceritanya. Let's go! Pada tahun 1994, di perbukitan Tirupati yang merupakan wilayah Andhra, terdapat sekelompok perampok yang selalu merampok semua kendaraan yang melewati daerah perbukitan tersebut dengan cara membuat celaka setiap kendaraan yang lewat, lalu mengambil semua barang berharga dari para penumpangnya. Aksi dari para perampok tersebut mengundang perhatian dari para polisi, sehingga pihak kepolisian menugaskan seluruh anggotanya untuk meringkus semua perampok tersebut. Namun di suatu ketika, satu anggota polisi melewati jalan di mana para perampok tersebut selalu melakukan aksinya, sehingga polisi tersebut dilempari oleh para perampok yang membuat mobilnya oleng dan nyaris masuk ke jurang. Lalu, para perampok tersebut mendorong mobil dari anggota polisi itu hingga terjatuh ke dalam jurang. Namun di saat para perampok tersebut melakukan aksinya, ada seseorang yang melihat mereka. Kemudian, di suatu malam di daerah Vellore di Tamil Nadu, diperlihatkan seorang ibu-ibu berjubah dan bercadar yang sedang luntang-lantung sendirian dengan membawa anaknya yang masih bayi. Lalu, si ibu yang mengaku bahwa namanya adalah Nurjahan ini dihampiri oleh seorang bapak-bapak baik hati, yang karena Nurjahan meminta sebuah pekerjaan kepada si bapak pun memberikan Nurjahan sebuah pekerjaan sebagai tukang dagang. Sehingga sejak hari itu, untuk mendapatkan uang untuk membesarkan anaknya, Nurjahan pun menjalani hari-harinya dengan berjualan, sampai akhirnya hari demi hari Nurjahan jalani dan tak terasa anaknya yang bernama Ratnam telah tumbuh besar. Lalu di suatu malam, di saat Ratnam sedang tertidur di tempat dia biasa berjualan bersama ibunya, ada seorang bapak-bapak bernama Kang Kohar yang diserang oleh sekelompok orang. Dan di saat Kang Kohar berhasil dikalahkan, datanglah sosok ibu-ibu yang berniat menghampiri Kang Kohar. Namun di saat si ibu berjalan ke arah Kang Kohar untuk menghabisinya, tiba-tiba tiba-tiba Ratna menyerang si ibu, lalu menghabisinya dengan sangat kejam, yang membuat Kang Kohar serta semua orang colohok. Dan karena apa yang telah dilakukan oleh Ratnam tersebut, Kang Kohar pun menjadi selamat. Namun atas apa yang dilakukannya, Ratnam harus ditangkap dan ditahan di penjara, di mana di dalam penjara, di setiap hari, Ratnam menghabiskan waktu dengan murung dan bersedih, sampai tak terasa waktu pun telah berlalu, dan Ratnam telah tumbuh menjadi lebih dewasa. Namun entah apa masalahnya, dia masih selalu murung, bersedih dan menangis. Dan pada akhirnya, masa hukuman Ratnam pun telah berakhir, sehingga akhirnya dia telah dibebaskan dari penjara, di mana di saat dia terbebas dari penjara, Ratnam langsung disambut dan dijemput oleh Kang Kohar yang kini sudah menjadi seorang MLA. Tahun 2024, di perbatasan antara Tamil Nadu dan Andhra, semua warga dan pihak kepolisian dihebohkan dengan penemuan sebuah mayat yang telah dipotong-potong menjadi beberapa bagian, dan bagian-bagian dari tubuh mayat tersebut ditaruh di setiap perbatasan yang berbeda. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Untuk mengetahuinya, maka kita pun dibawa ke beberapa bulan sebelum kejadian penemuan mayat yang dipotong-potong tersebut, di mana di sana diperlihatkan sebuah bus yang membawa satu penumpang anak perempuan di dalamnya. Namun tiba-tiba, busnya mengalami masalah yang membuat bus tersebut mogok, sehingga sebagai rasa tanggung jawabnya, si supir berusaha mencarikan kendaraan untuk menitipkan anak perempuan yang merupakan penumpangnya supaya diantarkan ke rumahnya. Sampai akhirnya, si supir pun menemukan sebuah mobil yang mau mengantarkan si anak ke rumahnya.
Di tempat lain, kita pun diperlihatkan dengan sosok Kang Kohar yang kini sudah menjadi seorang MLA di kotanya, di mana di saat itu, Kang Kohar sedang memukuli dua orang yang merupakan orang-orang yang telah merampas sebidang tanah. Lalu, Kang Kohar menjelaskan kepada para anak buahnya bahwa dulu Kang Kohar pun juga sama seperti orang-orang tersebut. Dia suka merampas tanah-tanah milik orang lain untuk keuntungan pribadinya. Sampai akhirnya, di suatu hari ada seorang bocah 12 tahun yang menyelamatkan hidupnya. Sehingga sejak hari itu, hidup Kang Kohar pun berubah total. Dia menjadi orang baik yang peduli terhadap kotanya. Sehingga Kang Kohar terjun ke dunia politik untuk memberantas berbagai kejahatan di kotanya. Dan di saat Kang Kohar sedang bercerita di hadapan para anak buahnya, dia ditelepon oleh seseorang yang membuat Kang Kohar menjadi sangat kaget. Sehingga Kang Kohar pun bergegas untuk pergi ke sebuah rumah sakit. Setelah itu, kita pun diperlihatkan dengan sosok bocah 12 tahun yang telah menyelamatkan hidup Kang Kohar dan telah merubah hidup Kang Kohar menjadi orang baik. Di mana di sana, bocah 12 tahun tersebut telah tumbuh menjadi dewasa dan dia adalah Ratnam. Di mana di saat itu, Ratnam ditelepon oleh Kang Kohar yang menyuruhnya untuk segera datang ke rumah sakit CMC. Sehingga Ratnam bersama sahabatnya yang bernama Murti langsung bergegas menuju rumah sakit CMC. Setelah sampai di rumah sakit, alangkah terkejutnya Ratnam saat dia diperlihatkan dengan si anak gadis yang sebelumnya dititipkan oleh supir bus kepada seorang bapak-bapak untuk diantarkan ke rumahnya, kini sudah dalam keadaan yang mengenaskan dan penuh dengan luka. Lalu, Ratnam pun menghampiri Kang Kohar dan menanyakan apa yang terjadi, sehingga kita pun dibawa ke dalam sebuah flashback. Di mana ketika si anak gadis dalam perjalanan untuk diantarkan ke rumahnya oleh seorang bapak-bapak bernama Babu Redi, di dalam mobil, Babu Redi melecehkan si anak gadis yang membuat si anak gadis ketakutan dan refleks membuka pintu mobil lalu melompat keluar mobil, yang membuat si anak gadis mengalami luka-luka di sekujur tubuhnya dan harus dirawat. Tidak hanya itu, tapi hal yang lebih mengerikan adalah si anak gadis juga mengalami trauma berat yang membuatnya bahkan sangat ketakutan saat ada dokter yang menyentuhnya untuk memeriksa kondisinya. Mendengar itu, Murti yang ternyata mengenali Babu Redi menjelaskan kepada Ratnam bahwa Babu Redi adalah orang mesum yang sudah sering melakukan hal keji kepada para gadis. Oleh karena itu, Murti menyarankan Ratnam untuk menghabisi Babu Redi. Dan nantinya, setelah Ratnam melakukan aksinya, seperti biasa Murti akan mengakui bahwa Murtilah orang yang telah melakukan perbuatan yang telah dilakukan oleh Ratnam kepada pihak kepolisian. Sehingga dengan itu, Murti akan menggantikan Ratnam mendekam di penjara untuk beberapa saat, sampai Murti mendapatkan jaminan dari Kang Kohar. Oleh karena itu, tanpa berlama-lama dengan penuh amarah dan atas izin dari Kang Kohar, Ratnam pun berangkat menuju markas Babu Redi. Di mana setelah Ratnam sampai di tempat Babu Redi, melihat tatapan Ratnam, Babu Redi pun menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres yang akan dilakukan oleh Ratnam. Sehingga dia pun segera melarikan diri dari sana yang membuat Ratnam langsung mengejarnya. Dan Ratnam juga dikejar oleh para anak buah Babu Redi yang berniat menghalangi Ratnam untuk menghabisi majikannya. Sehingga untuk bisa menangkap Babu Redi, Ratnam pun menghajar para anak buah Babu Redi terlebih dahulu. Oleh karena itu, pergedebukan pun terjadi. Singkat cerita, Ratnam pun berhasil mengalahkan seluruh anak buah Babu Redi dan menangkap Babu Redi. Lalu setelah puas menghajar Babu Redi, Ratnam memaki-maki Babu Redi atas perbuatan yang telah Babu Redi lakukan kepada para gadis. Dan setelah itu, di tempat lain di kantor kolektor Kabupaten Tirupalur sedang diadakan sebuah rapat, di mana di dalam rapat tersebut, si pimpinan rapat membahas mengenai dirinya yang banyak mengalami keluhan tentang tanah milik orang Andhra yang berada di perbatasan Tamil Nadu telah dirampas oleh sekelompok preman. Untuk itu, si pimpinan menanyakan tentang apa yang sebenarnya terjadi di perbatasan dan mengapa semua itu bisa terjadi. Lalu, seorang pensiunan Dirjen Pajak yang mengetahui detail dari kronologi kasus tersebut menjelaskan bahwa 25 tahun yang lalu, ada seorang yang bernama Kang Empud yang tinggal di Amerika, namun memiliki tanah seluas 40 hektar di daerah Tirupati. Dan Kang Empud memiliki 3 putra, namun ketiga putranya tersebut juga tinggal di Amerika. Dan di suatu hari, ada 3 orang yang bernama Dharmalingam, punya Kodi dan Kesaf, yang membuat ID palsu atas nama ketiga putra Kang Empud.
Dan dengan ID palsu atas nama ketiga anak dari Kang Empud tersebut, Darmalinggam punya Kodi dan Kesaf menjual tanah Kang Empud seharga 32 crores. Dari cerita tersebut, si Pak pensiunan Dirjen Pajak menegaskan bahwa ketiga orang tersebutlah dalang dibalik semua perampasan-perampasan terhadap tanah yang saat ini terjadi di perbatasan antara Andhra dengan Tamil Nadu. Dan dalam menjalankan aksi perampasan terhadap tanah-tanah di Andhra, ketiga orang tersebut dibantu oleh seorang Menteri Pendidikan yang bernama Gajendra Babu. Lalu, si Pak pensiunan Dirjen Pajak menjelaskan bahwa saat ini Darmalinga punya Kodi dan Kesaf hidup dengan menggunakan identitas dari putra Kang Empud yang bernama Bima Rayudu, Suba Rayudu, dan Raghav Rayudu. Dan atas apa yang telah mereka lakukan selama ini dalam merampas tanah-tanah milik orang lain, saat ini Rayudu Brothers telah menjadi orang besar di daerah Nagari. கேரளாவை சேர்ந்த தர்மலிங்கம் புண்ணிய பேரும் அமெரிக்காவில் செட்டில் ஆயிட்டாங்க. அந்த இடத்தை 32 கோடிக்கு வித்துட்டு. Kemudian setelah itu, kita pun diperlihatkan dengan sosok dari Rayudu Brothers, di mana di saat itu, sang kakak tertua sekaligus pemimpin dari mereka semua yang bernama Bima Rayudu, sedang menghabisi seorang surveyor tanah karena si surveyor telah mengurangi batas tanah milik Rayudu Brothers. Meski sudah menghabisi si surveyor, tapi Rayudu tetap kuku lutus dan marah-marah karena sekarang tanah miliknya sudah berkurang. Sementara di tanah miliknya itu akan dibangun sebuah proyek besar. Dan dengan berkurangnya luas tanahnya, maka proyek tersebut tidak mungkin bisa diteruskan. Oleh karena itu, Bima mengutus dua anak buahnya untuk segera memperbaiki catatan tanahnya agar proyeknya bisa segera dilanjutkan. Sementara itu di tempat lain, diperlihatkan seorang wanita cantik bernama Maliga yang sedang mengejar dan ingin menaiki sebuah bus untuk pergi ke daerah Vellore, di mana gadis bernama Maliga ini merupakan seorang perawat. Dan tujuan dari Maliga datang ke Vellore adalah untuk mengikuti sebuah ujian untuk masuk ke Fakultas Kedokteran yang keempat kalinya. Karena ternyata Maliga sudah berhasil menyelesaikan 3 kali ujian untuk masuk kedokteran. Namun meski sudah berhasil menyelesaikan 3 kali ujian, Maliga tidak pernah bisa masuk kedokteran karena masalah biaya. Oleh karena itu, dia bermaksud untuk mencoba kembali untuk menyelesaikan ujian di tahun ini. Dan di saat itu, tiba-tiba ada seorang penumpang yang mengalami serangan jantung. Dan sebagai seorang perawat yang hebat, Maliga pun dengan sigap memeriksa dan memberi pertolongan pertama, kemudian membawa si penumpang tersebut ke sebuah rumah sakit terdekat. Kembali kepada Ratnam, di mana di sana dia sedang menangkap seorang pemuda yang tidak mau membayar hutangnya. Dan di sana ada seorang polisi yang baru dipindahkan ke daerah itu dan memarahi serta memaki-maki Ratnam atas tindakan yang Ratnam lakukan dalam menangkap orang yang tidak mau membayar hutang tersebut. Bahkan si polisi baru tersebut ternyata mengenali Ratnam, bahwa Ratnam adalah putra dari seorang wanita yang bernama Loganayagi, dan Ratnam pernah membunuh seorang wanita yang membuat dia mendekam di penjara. Namun sesuatu yang membuat Ratnam sangat marah adalah si polisi tersebut menghina Ibu Ratnam dan mengatakan bahwa Ibu Ratnam adalah seorang pelacur, sehingga dengan penuh emosi Ratnam pun menghajar si polisi tersebut. Dan atas apa yang dilakukan oleh Ratnam, polisi pun mengeluarkan surat perintah penangkapan kepada Ratnam karena telah memukuli seorang polisi. Namun hal itu membuat Kang Kohar marah lalu mendatangi kantor polisi dan memarahi semua polisi di kantor polisi tersebut. Di mana dengan emosi, Kang Kohar mengatakan, "Apa kalian sudah tidak waras? Kenapa kalian mengajukan tuntutan tanpa melakukan sebuah penyelidikan terlebih dahulu? Ratnam memang memukuli seorang polisi, tapi itu adalah kesalahan dari polisi tersebut yang berani-berani menghina ibunya. Polisi itu telah menghina ibunya. Apa kalian berharap Ratnam akan menciumnya?" tanya Kang Kohar. Lalu, Kang Kohar pun menjelaskan bahwa polisi pun tahu siapa Ratnam sebenarnya. Selama ini, meskipun terlihat jahat, tapi Ratnam selalu berbuat baik. Dia bersahabat dengan para polisi dan semua orang. Bahkan, setengah dari tugas dan kewajiban polisi bisa Kang Kohar selesaikan melalui Ratnam. Di mana dari perkataan Kang Kohar, kita bisa mengetahui bahwa meskipun Ratnam adalah seorang preman yang ganas, tapi dia adalah preman yang baik, suka menolong, suka memberantas setiap kejahatan di kotanya, dan memberantas para mafia di kotanya yang tidak bisa disentuh oleh hukum dan pihak kepolisian. Dan setelah memaki-maki para polisi tersebut, Kang Kohar pun pergi. பார்த்து ஓடி போன பொண்ணோட அப்பன் தானே உங்களுக்கு வச்சான். அவன் ஆத்தால பத்தி தப்பா பேசினா முத்தம் கொடு. எத்தனை பேர் அவங்க கூட என் பார்ல உட்காந்து குடிச்சிருக்கீங்க. வெளியதான் சார் இருக்கான். போங்க, அரெஸ்ட் பண்ணுங்க, தூக்கி உள்ள வை.
Sementara itu di tempatnya, Ratna menangis mengenang mendiang ibunya yang telah meninggal, di mana di sana Ratna menjelaskan kepada Murti bahwa ibunya adalah malaikatnya. Ratnam sangat menyayangi dan menghormati ibunya, karena sejak kecil ibunya banting tulang untuk bisa membesarkan Ratnam dengan berjualan. Namun di suatu hari, ada seorang wanita pemilik rumah bordil yang tertarik dengan kecantikan Ibu Ratnam dan berniat menjadikan Ibu Ratnam sebagai seorang kupu-kupu malam di rumah bordilnya. Lalu, untuk memuluskan rencananya membuat Ibu Ratnam menjadi seorang wanita kupu-kupu malam di rumah bordilnya, si ibu pemilik rumah bordil menyuruh anak buahnya untuk menculik Ratnam yang saat itu masih seorang bocil. Kemudian, dengan menyandra Ratnam, si ibu pemilik rumah bordil mengancam dan menyuruh Ibu Ratnam agar melayani pengunjung rumah bordilnya. Dan di saat itu, ada sebuah penggerbegan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, sehingga semua orang yang ada di rumah bordil termasuk Ibu Ratnam ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Dan karena tertangkap di dalam rumah bordil serta sedang dipaksa untuk melayani seorang laki-laki hidung belang, para polisi menyangka bahwa Ibu Ratnam adalah seorang wanita kupu-kupu malam. Lalu, pemberitaan media di kotanya pun memberitakan tentang kejadian tersebut yang membuat seluruh masyarakat kota menyangka bahwa Ibu Ratnam adalah seorang kupu-kupu malam, sehingga membuat seluruh masyarakat kota mencaci maki Ibu Ratnam. Dan karena tidak tahan dengan cacian masyarakat kota yang menyangka bahwa dirinya adalah seorang pelacur, Ibu Ratnam pun memutuskan untuk gantung diri di kantor polisi. Itulah sebabnya mengapa polisi baru yang dihajar Ratnam mengatakan bahwa Ibu Ratnam adalah seorang pelacur. Dan itulah sebabnya Ratnam tidak pernah mau menceritakan sesuatu tentang ibunya meskipun Ratnam sangat menyayanginya. Karena dia takut kalau masyarakat akan memberi banyak pertanyaan dan mencaci maki ibunya yang sangat dia sayangi. வயித்துல இருக்க புலிய காப்பாத்துறதுல ஊர்க்கார மொத்த பேர் இருக்காயே அம்மா புள்ள அவள அந்த கோலத்துல Singkat cerita, di suatu hari, di saat Ratna, Murti serta semua gengnya sedang nongkrong dan mengobrol di sebuah warung, tiba-tiba Ratna melihat sosok dari Maliga yang membuat Ratnam sepertinya tertarik kepada Maliga sehingga dia berusaha mengejarnya, namun sayangnya Ratnam gagal mengejar Maliga. Lalu, setelah gagal mengejar Maliga, Ratnam dan gengnya pun meneruskan pekerjaan mereka, yaitu mereka mengusir satu keluarga yang tinggal di sebuah kontrakan, namun sudah 10 tahun tidak pernah mau membayar sewa kontrakannya. Dan di saat Ratnam sedang mengusir keluarga tersebut, Maliga bersama temannya kebetulan lewat dan melihat apa yang Ratnam lakukan. Sehingga Maliga mengira bahwa Ratnam adalah orang jahat yang tidak mempunyai adab, tidak tahu sopan santun, dan tidak berperasaan. Di keesokan harinya, saat Ratnam akan makan di sebuah warung, dia melihat beberapa preman yang bukan berasal dari kotanya dan berperilaku sangat mencurigakan. Di mana pada awalnya Ratnam mengira bahwa preman-preman tersebut sedang mengincar dirinya, yang membuat Ratnam bersiap-siap kalau si preman-preman tersebut melakukan aksinya. Namun di saat itu, tiba-tiba Tiba-tiba Ratnam melihat Maliga yang sebelumnya dia kejar namun tidak berhasil, yang membuat Ratnam terpelongo dan sepertinya terpesona dengan kecantikan Maliga. Di mana di sana Maliga sedang akan masuk ke sebuah kampus untuk mengikuti ujian masuk ke Fakultas Kedokteran. Namun di saat itu Tiba-tiba Ratna melihat para preman yang tadinya dia mengira bahwa target dari preman-preman tersebut adalah dirinya. Ternyata para preman tersebut sedang memburu Maliga, yang membuat Ratnam langsung berlari untuk melindungi Maliga, lalu mengantar Maliga untuk masuk ke gerbang gedung ujian dengan selamat dan menyuruh Maliga untuk segera masuk. Sementara Ratnam akan mengurus para preman-preman tersebut. Oleh karena itu, Maliga yang sedang terburu-buru untuk mengikuti ujian pun langsung memasuki ruang ujian dan mengerjakan setiap soal dari ujian-ujian tersebut, lalu kembali keluar untuk menemui Ratnam. Namun setibanya di luar, Ratnam dan semua preman-preman yang menyerangnya sudah tidak ada di sana. Kemudian, sahabat Maliga yang bernama Neng Iroh bercerita kepada Maliga bahwa sepertinya Ratnam sudah sangat mengenali Maliga. Lalu, Neng Iroh pun menceritakan kejadian yang terjadi di saat Maliga memasuki ruang ujian, di mana Ratnam dengan sekuat tenaga dan mati-matian melawan para preman tersebut untuk melindungi Maliga serta untuk memberi pelajaran kepada para preman tersebut agar tidak pernah berani lagi mencoba menyakiti Maliga.
Sampai akhirnya, setelah meratakan semua para preman yang berniat membunuh Maliga, para polisi pun datang lalu membawa para preman tersebut serta Ratnam ke kantor polisi. Mendengar itu, Maliga yang tadinya membenci Ratnam karena mengira bahwa Ratnam adalah orang jahat pun bergegas pergi ke kantor polisi untuk menemui Ratnam. Di mana di sana, pertama-tama Maliga mengucapkan ucapan terima kasihnya karena berkat Ratnam, Maliga bisa selamat dan bisa menyelesaikan ujiannya. Setelah itu, Maliga menanyakan tentang apakah Ratnam mengenali Maliga, namun Ratnam mengalihkan pembicaraan dengan mengajak ngobrol Neng Iroh, di mana karena ayah Neng Iroh yang selalu berkoar-koar mengatakan bahwa Ratnam dan teman-temannya adalah berandalan tak berguna, Ratnam menyuruh Neng Iroh untuk mengatakan kepada ayahnya bahwa mereka bukan berandalan yang melakukan apa saja demi uang, tapi mereka adalah berandalan yang melakukan sesuatu karena sebuah prinsip, di mana pernyataan itu langsung membuat Maliga tersentuh. Lalu, Maliga memotong pembicaraan Ratnam dan kembali bertanya kepada Ratnam tentang mengapa Ratnam mau mengorbankan diri serta keselamatannya demi membantu Maliga. Mendengar itu, Ratnam mengatakan bahwa ketika ada seorang wanita dalam kesulitan, maka tidak mungkin dia tidak menolongnya, ungkap Ratnam. Di mana sepertinya, dari jawaban Ratnam tersebut, ada sesuatu yang sedang Ratnam sembunyikan. Lalu, Ratnam berbalik bertanya kepada Maliga tentang mengapa para preman tersebut mengincar Maliga. Dan Maliga menjawab bahwa dia juga tidak mengetahuinya. Namun sepertinya penyerangan tersebut ada hubungannya dengan kasus sebidang tanah yang sedang dihadapi oleh ayahnya, ungkap Maliga. Dan obrolan mereka pun diakhiri dengan Ratnam yang meminta nomor HP Maliga. Di malam harinya, Maliga sepertinya sudah merasakan deg-degser kepada Ratnam. Namun di saat itu, tiba-tiba rumah mereka didatangi oleh segerombolan orang. Di mana karena Maliga mengira bahwa gerombolan orang tersebut adalah para preman yang menyerangnya tadi siang, Maliga pun menelpon Ratnam untuk meminta bantuan. Namun ternyata... நீ ஃபோன் கால கடையில் காலேஜ் வாசலில் உனக்கு சுத்து போட்டாங்களே, நீ எதுக்கும் பயப்படாது. Gerombolan orang tersebut adalah Ratnam dan teman-temannya yang berniat untuk menjaga Maliga. Karena Ratnam takut kalau para preman yang menyerang Maliga akan kembali lagi. Melihat apa yang dilakukan oleh Ratnam, wanita mana coba yang hatinya tidak akan luluh. Sehingga alih-alih bisa tertidur lelap, di malam itu justru Maliga tidak bisa tidur karena dilanda kasmaran dan merasakan yang namanya lope-lope. Tidak hanya di malam itu saja, tapi Ratnam selalu menjaga Maliga siang malam dan membuntuti Maliga kemanapun Maliga pergi. Bahkan, Ratnam juga memperhatikan kesehatan Maliga dengan menyuruh teman-temannya untuk mengantarkan makanan dan minuman kepada Maliga. Sampai akhirnya, waktu pun telah berlalu dan urusan Maliga di kota Velor untuk ujian masuk kedokteran sudah selesai. Sehingga tibalah saatnya Maliga untuk pergi kembali ke kotanya. Di mana di sana, Ratnam juga mengawal Maliga sampai Maliga menaiki sebuah bis. Dan di sana, Ratnam meminta sebuah permintaan kepada Maliga, yaitu Ratnam meminta foto Maliga. Dan setelah itu, Ratnam menanyakan tentang siapa nama dari Maliga. Karena ternyata selama ini, Ratnam tidak pernah mengetahui siapa nama dari Maliga. Lalu setelah memfoto dan mengetahui bahwa namanya adalah Maliga serta memberikan makanan dan minuman untuk bekal Maliga di perjalanan, Ratnam pun pergi meninggalkan Maliga dengan berjuta kesedihan di hatinya. Setelah sampai di kediaman Kang Kohar yang sudah mendengar tentang berita Ratnam yang sudah beberapa hari mengejar-ngejar seorang gadis bahkan sampai mengabaikan panggilan dari Kang Kohar, mendukung Ratnam jika memang Ratnam menyukai Maliga. Namun di saat Kang Kohar sedang berbahagia karena mendengar Ratnam menyukai seorang gadis, di sana Ratnam malah menangis dan memeluk Kang Kohar. Kang Kohar pun bingung dengan apa yang terjadi kepada Ratnam, lalu menanyakannya. Dan alangkah terkejutnya Kang Kohar ketika Ratnam memperlihatkan foto dari Maliga. Lalu Kang Kohar pun mengambil dompet Ratnam di sakunya dan menyamakan foto Maliga dengan foto Logayanagi yang merupakan ibu dari Ratnam. Ngama Lohanagi Mariarka? Di mana ternyata wajah dari Maliga sangat mirip sekali dengan Logayanagi. Di mana di sini
kita pun akhirnya dibawa ke dalam sebuah flashback masa lalu tentang kisah Logayanagi. Dari mulai dia melahirkan Ratnam, berjualan untuk membesarkan Ratnam, dan bagaimana Ratnam diculik oleh si ibu pemilik rumah bordil yang membuat Logayanagi mendatangi rumah bordil untuk membawa Ratnam. Namun di sana, si ibu pemilik rumah bordil malah menelanjangi Logayanagi untuk membuat dia melayani nafsu dari para lelaki hidung belang. Dan celakanya, di saat itu terjadi sebuah penggerbegan yang membuat Logayanagi juga dikira seorang pelacur. Dan Logayanagi yang tidak mau membuat anaknya menahan malu atas kejadian tersebut, memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Sehingga dari sini, akhirnya kita bisa mengetahui alasan mengapa Ratna membunuh si ibu di malam ketika si ibu berniat menghabisi Kang Kohar. Karena si ibu tersebut adalah si ibu pemilik rumah bordil yang telah menjebak Logayanagi. Dan di sini, kita juga mengetahui mengapa Ratnam menghabiskan waktunya di penjara untuk bersedih dan menangis. Semua itu karena dia selalu merindukan Logayanagi ibunya. Selain itu, di sini akhirnya kita juga mengetahui bahwa alasan Ratna mati-matian menjaga dan menemani Maliga bukan karena Ratna menyukainya, tapi karena wajah Maliga yang mirip dengan ibunya, sehingga membuat Ratna merasa bahwa dia sedang bersama ibunya saat Ratnam bersama Maliga. Namun karena Ratnam takut kalau Maliga akan berprasangka buruk kepada ibunya mengingat informasi yang diketahui semua orang bahwa ibu Ratnam adalah seorang kupu-kupu malam, Ratnam tidak mau menceritakan alasan sebenarnya kepada Maliga tentang mengapa Ratnam selalu menjaga dan melindungi Maliga. Lalu, Kang Kohar mengatakan bahwa dia ingin bertemu dengan Maliga. Namun Ratnam mengatakan bahwa Maliga sudah pergi pulang ke kotanya menaiki sebuah bus. Mendengar itu, Kang Kohar pun memarahi Ratnam karena bisa-bisanya Ratnam membiarkan Maliga pergi sendiri. Apa kau sudah gila? Para preman yang menyerangnya tempo hari tidak menyerangnya kembali adalah karena kau selalu di sampingnya. Itu sebabnya para preman yang menyerangnya hanya membuntutinya tanpa berani menyerangnya. Dan sekarang kau malah membiarkan dia pergi sendiri. Para preman itu pasti akan menyerangnya, ungkap Kang Kohar. Oleh karena itu, Kang Kohar pun bergegas menyuruh Ratnam untuk segera menyusul Maliga, lalu mengawal dan mengantar Maliga kembali ke rumahnya dengan selamat. Setelah berhasil menyusul bus tersebut, Ratna membawa Maliga bersamanya untuk diantar ke rumahnya dengan aman. Namun tiba-tiba, kelompok preman yang berniat menyerang Maliga telah berdatangan, sehingga Ratnam harus terlebih dahulu menghajar para preman tersebut, lalu pergi melarikan diri. Namun para preman tersebut tidak pantang menyerah dan kembali bangkit untuk mengejar Ratnam serta Maliga, sehingga kejar-kejaran antara Ratnam dengan para preman itu pun terjadi. Setelah berhasil mencelakai kendaraan-kendaraan preman yang mengejarnya, Ratnam pun bersembunyi di dalam hutan. Lalu, di sana Ratnam menyuruh Maliga untuk menceritakan tentang kisah sebenarnya dari kasus tanah yang sedang dihadapi oleh ayahnya, sehingga membuat para preman tersebut mengejar-ngejar dan berniat menghabisi Maliga. Lalu Maliga pun menceritakannya bahwa ayahnya memiliki sebidang tanah seluas 5,5 hektar di perbatasan Nagari dengan Andhra, di mana di tanah tersebut terdapat makam-makam dari para leluhur keluarga Maliga, sehingga Maliga dan keluarganya selalu berziarah ke makam tersebut setahun sekali. Namun di suatu hari, di saat Maliga dan keluarganya akan kembali berziarah ke makam leluhurnya, tiba-tiba sudah ada sebuah bangunan yang merupakan sebuah kampus kedokteran yang sedang dibangun di tanah keluarga Maliga. Bahkan, orang-orang yang membangun kampus tersebut sudah menghancurkan makam-makam dari para leluhur keluarga Maliga. Dan orang yang melakukan perampasan tanah terhadap keluarga Maliga tersebut adalah Rayudu Brothers. Itulah alasan mengapa Bima Rayudu menghabisi si surveyor tanah di awal film. Karena si surveyor telah mengukur dan mengembalikan surat-surat tanah yang sedang dibangunkan sebuah universitas kedokteran kepada ayahnya Maliga. Lalu, ayah Maliga melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian Nagari. Namun pihak kepolisian yang ternyata adalah anak buah Bima yang disuruh untuk menyelesaikan permasalahan tanahnya, malah mendatangi keluarga Maliga dan menyuruh keluarga Maliga untuk menjual saja tanahnya kepada Rayudu Brothers. Namun keluarga Maliga menolak untuk menjualnya, karena tanah tersebut merupakan tanah yang sudah diturunkan secara turun-temurun dari leluhurnya. Sehingga, ayah Maliga berniat mengajukan kasus tersebut ke pengadilan, agar bangunan yang sudah dibangun di tanahnya bisa dirobohkan kembali.
Itulah awal mula perselisihan antara keluarga Maliga dengan Rayudu Brothers. Semua diawali dengan Rayudu yang merampas tanah milik keluarga Maliga untuk membangun fakultas kedokteran, di mana dari pembangunan tersebut, Rayudu akan mendapatkan keuntungan sebesar 200 crores. Namun keluarga Maliga tidak mau menyerahkan tanahnya begitu saja dan melakukan perlawanan, di mana setelah selesai menceritakan semuanya, Ratna menyuruh Maliga untuk tidur dan mereka akan melanjutkan perjalanannya esok pagi. Dan sesaat setelah menyuruh Maliga tertidur, Ratna menelpon seseorang untuk mencari tahu informasi tentang Rayudu Brothers. Di keesokan harinya, Ratnam dan Maliga pun melanjutkan perjalanan mereka. Dan di perjalanan, Ratna mengatakan kepada Maliga bahwa dia sudah menyelidiki siapa itu Rayudu Brothers, di mana Ratna mengatakan bahwa Rayudu Brothers adalah sebuah kelompok yang sangat berbahaya. Oleh karena itu, sebaiknya Maliga dan keluarganya menghindari pertikaian dengan Rayudu dan jual saja tanahnya agar mereka bisa selamat dan hidup dengan tenang. Singkat cerita, Ratnam pun telah sampai di rumah Maliga dan mengantarkannya dengan selamat. Lalu, Ratnam berniat untuk langsung pulang. Namun Maliga melarangnya dan mengajak untuk beristirahat di rumahnya terlebih dahulu. Di mana setelah masuk ke dalam rumah Maliga, Ratnam disambut bagai seorang pahlawan oleh keluarga Maliga karena telah menyelamatkan Maliga. Lalu, ayah Maliga pun menunjukkan sebuah surat yang ia dapatkan dari hasil pengadilan yang berisi surat perintah pengosongan lahan untuk menyuruh Rayudu Brothers mengosongkan tanah milik keluarga Maliga dan mengembalikan tanahnya kepada Maliga dan keluarganya. Namun Rayudu Brothers tidak mau mengikuti surat perintah tersebut dan melanjutkan pembangunannya. Bahkan Rayudu Brothers akan melakukan peresmian kampusnya di hari itu, ungkap ayah Maliga. Dan bersamaan dengan itu, di tempat lain, Raghav mengatakan kepada Bima yang akan berangkat untuk upacara peresmian bahwa anak buah mereka gagal menghabisi Maliga karena ada seseorang yang menjaga dan melindungi Maliga. Mendengar itu, Bima menyuruh Raghav untuk mengirimkan pasukannya untuk menghabisi orang yang telah menyelamatkan Maliga. Sehingga ketika Ratnam sedang berada di rumah Maliga dan berniat menyuruh keluarga Maliga untuk menyerahkan tanahnya kepada Rayudu Brothers, tiba-tiba pasukan yang dikirim oleh Rayudu sudah mengepung tempat Maliga, bahkan meledakkan mobil Ratnam yang membuat Ratnam menjadi marah, lalu memadamkan sedikit api di mobilnya dan mengambil senjatanya. Oleh karena itu, pergedebukan pun terjadi. Kehebatan dan kekuatan Ratnam mampu membuat semua pasukan yang dikirim oleh Rayudu Brothers kocar-kacir melarikan diri. Namun Ratnam yang sudah terlanjur emosi mengejar mereka semua dan terus menghajarnya. Dan apa yang dilakukan oleh Ratnam tersebut disaksikan oleh seorang Brahma. Lalu setelah itu Ratnam kembali ke rumah Maliga dan mengajak Maliga untuk pergi menemui Rayudu menggunakan mobil Bima Rayudu yang digunakan oleh pasukan Rayudu untuk menyerangnya. Di mana di sana, Ratnam datang ke acara peresmian yang sedang dilakukan oleh Rayudu dan semua anak buahnya termasuk pihak kepolisian. Dan Ratnam membubarkan acara peresmian tersebut dengan memperlihatkan surat pengosongan yang diberikan oleh pengadilan. Lalu memarahi semua orang termasuk kepolisian karena tidak menghormati keputusan dari pengadilan. Bahkan Ratnam menghajar anak buah Rayudu yang mencoba menghentikannya. Dan setelah itu, Ratnam memarahi Bima karena telah mengirimkan orang-orangnya untuk menghabisi putri orang. Di mana Ratnam mengatakan, bagaimana kalau aku membunuh kedua putrimu agar kau merasakan rasanya kehilangan keluarga. Kemudian Ratnam mengatakan bahwa dia memberi waktu 10 hari untuk Rayudu Brothers mengosongkan tanah milik Maliga. Dan setelah itu Ratnam pun pergi. Kejadian tersebut membuat sang Menteri Pendidikan yang bernama Gajendra Babu menjadi sangat marah kepada Rayudu Brothers. Karena di satu sisi, Gajendra sudah ditekan oleh CM untuk mensegerakan agar kampus kedokteran tersebut segera dibuka. Sementara di sisi lain, pembangunan kampus tersebut terancam dibatalkan karena sengketa tanah. Di mana jika kampus tersebut dibatalkan, maka Gajendra yang sudah berinvestasi untuk pembangunan kampus tersebut akan mengalami kerugian yang besar. Tidak hanya Gajendra, tapi Rayudu Brothers yang juga sudah berinvestasi atas nama kampus tersebut juga akan mengalami kerugian. Namun dengan tenang, Bima mengatakan bahwa Bima
akan menyelesaikan kampus tersebut tepat waktu. Dan langkah pertama, Bima akan menghabisi Maliga terlebih dahulu. Sehingga dengan itu, tanah yang sedang dibangun kampus kedokteran tersebut otomatis akan menjadi miliknya. Sementara itu di rumah Maliga, Ratna menanyakan tentang mengapa Rayudu Brothers ingin sekali menghabisi Maliga. Padahal yang mereka inginkan hanyalah tanah keluarga Maliga. Mendengar itu, ayah Maliga pun menjelaskan bahwa di suatu hari, si ayah melakukan peminjaman uang sebesar 3 lak untuk biaya pendidikan Maliga. Dan untuk peminjaman tersebut, ayah Maliga menandatangani sebuah kertas kosong bermaterai. Lalu, Rayudu membeli kertas kosong tersebut seharga 5 lak dan menulis sebuah keterangan di kertas kosong tersebut yang menyatakan bahwa ayah Maliga telah menjual tanahnya kepada Rayudu seharga 30 lak. Lalu, Rayudu Brothers menggunakan kertas tersebut untuk menyuruh polisi memanggil si ayah dan menyuruh si ayah untuk segera mendaftarkan sertifikat tanahnya atas nama Rayudu. Mendengar itu, ayah Maliga pun menjelaskan bahwa surat tersebut tidaklah sah karena tanda tangan si ayah tidak akan bisa menjual tanah keluarganya. Karena menurut dokumen yang diturunkan dari leluhurnya, hanya ahli waris pertama dari generasi ke-6 lah yang berhak atas tanah tersebut. Dan generasi ke-6 tersebut adalah Maliga. Sehingga dengan kata lain, Maliga lah pemilik tanah tersebut. Oleh karena itu, Rayudu berusaha menghabisi Maliga, karena jika Maliga yang merupakan generasi ke-6 tewas, maka tanda tangan generasi ke-5 yaitu ayah Maliga akan menjadi sah. Itulah sebabnya Rayudu Brothers berjuang keras untuk menghabisi Maliga. Setelah keluarga Maliga selesai menjelaskan kronologinya, datanglah para polisi Nagari ke sana untuk menangkap Ratnam atas tuduhan penyerangan terhadap anak buah Rayudu. Lalu, Ratna menanyakan tentang surat penangkapannya. Namun bukannya menunjukkan surat penangkapan, si polisi tersebut malah mengancam Ratnam dengan pistolnya. Dan di saat itu, datanglah Kang Kohar serta seluruh prajuritnya ke sana. Di mana di sana, Kang Kohar langsung memarahi para polisi tersebut karena menggunakan wewenangnya untuk sesuatu yang salah. Bahkan, mereka yang merupakan polisi dari wilayah Nagari telah memasuki wilayah Tirutani untuk melakukan sebuah penangkapan tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pihak kepolisian Tirutani. Sehingga, Kang Kohar pun menyuruh anak buahnya untuk menutup gerbang dan menghajar para polisi tersebut lalu menelanjangi mereka, yang membuat para polisi tersebut sangat ketakutan. Dan situasi semakin memanas ketika satu preman anak buah Kang Kohar yang bernama Mahes muncul, di mana dia berniat menghabisi para polisi tersebut saat itu juga. Namun Ratnam berhasil menghentikan kemarahan Mahes dan juga Kang Kohar, lalu mengusir para polisi tersebut. Setelah itu, Kang Kohar menghampiri Maliga dan mengatakan bahwa Maliga sangat penting bagi mereka, sehingga Ratnam serta seluruh anak buahnya akan melakukan apapun untuk menjaga Maliga. Setelah itu, Kang Kohar pergi kembali ke kotanya dengan meninggalkan anak buahnya untuk menjaga rumah Maliga. Sehingga sejak saat itu, Ratnam dan sebagian anak buah Kang Kohar berpatroli menjaga rumah Maliga. Sementara itu di tempatnya, Bima sedang kuku lutut karena setiap usahanya selalu gagal. Lalu, Suba Rayudu serta Ragapa Rayudu memberikan sebuah saran kepada Bima bahwa sebaiknya mereka mengajak Ratnam berunding dan memberikan banyak uang kepadanya agar dia tidak pernah ikut campur lagi urusan mereka. Sehingga singkat cerita, Rayudu pun mengutus beberapa anak buahnya untuk menemui Ratnam dan memberikannya sebuah penawaran. Namun jelas, Ratnam menolak tawaran tersebut dengan bayaran berapapun. Sehingga Ratnam menggantung terbalik para preman utusan Rayudu, lalu menyuruh mereka untuk video call kepada Rayudu. Dan di sana, Ratnam memaki-maki Rayudu karena telah berani memberikan penawaran memalukan kepadanya. Di mana Ratnam mengatakan, aku bukan preman yang akan melakukan apapun karena uang, melainkan preman yang akan membunuh karena sebuah prinsip. Di mana apa yang Ratnam melakukan tersebut lagi-lagi dilihat oleh seorang Brahma. Oleh karena sudah kehabisan akal, Rayudu pun menyuruh para polisi anak buahnya untuk mengajukan sebuah tuntutan dan penangkapan resmi kepada Ratnam atas penyerangan yang dilakukan oleh Ratnam kepada anak buahnya. Sehingga dengan itu, maka Ratnam akan bisa ditangkap. Namun berita penangkapan tersebut langsung diketahui oleh Kang Kohar yang langsung menelpon Ratnam lalu mengatakan bahwa pihak kepolisian sudah mengeluarkan surat resmi untuk penangkapan kepada Ratnam. Oleh karena itu, tak lama lagi, pihak kepolisian Nagari yang ditemani oleh kepolisian setempat akan datang untuk menangkap Ratnam. Dan masalahnya adalah, begitu Ratnam melewati perbatasan Nagari, Ratnam akan dihabisi. Oleh karena itu, Kang Kohar mengatakan
bahwa sampai surat jaminan yang diajukan oleh Kang Kohar bisa disetujui, pastikan Ratnam tidak ditangkap oleh polisi. Mendengar itu, Ratnam yang sedang berada di rumah Maliga pun bergegas untuk pergi. Namun sebelum pergi, Ratnam berpesan kepada Maliga agar Maliga tidak pernah keluar rumah apapun yang terjadi. Dan setelah itu, Ratnam pun pergi bersama semua teman-temannya, kecuali Mutu dan Murti yang disuruh Ratnam untuk tetap berjaga. Sehingga ketika kepolisian Nagari datang membawa surat penangkapan kepada kepolisian Tirutani dan pergi ke rumah Maliga untuk menangkap Ratnam, Ratnam sudah tidak ada di sana. Di malam harinya, ada seseorang yang sepertinya mengalami epilepsi dan kejang-kejang di depan rumah Maliga. Sehingga ibu Maliga segera menyuruh Maliga untuk memeriksa orang tersebut meskipun sudah dilarang oleh kakeknya agar tidak keluar rumah karena Ratnam sudah mengingatkan mereka. Namun karena itu adalah situasi darurat dan merupakan sebuah kewajiban bagi Maliga yang merupakan petugas kesehatan, Maliga pun pergi untuk memeriksa orang tersebut. Namun ketika Maliga memeriksanya, Tiba-tiba Maliga diserang, namun untunglah ada Murti yang menyelamatkan Maliga. Meskipun Murti harus tertusuk, namun Murti tetap menahan mereka sekuat tenaga dan menyuruh Maliga untuk segera pergi. Dan selain Murti, Mutu juga mengorbankan dirinya untuk melindungi Maliga agar Maliga bisa melarikan diri. Meskipun sudah mengorbankan diri, tapi Murti dan Mutu tidak cukup untuk bisa melindungi Maliga, sehingga orang-orang tersebut masih tetap bisa mengejar Maliga. Namun di detik-detik terakhir di saat Maliga akan tertangkap, tiba-tiba Ratnam datang lalu membawa Maliga. Namun meski begitu, orang-orang tersebut tidak mau menyerah dan narangkel di atas dan di pinggir mobil Ratnam, lalu menyerang mereka dari luar mobil. Karena sudah tidak ada jalan lain lagi, Ratnam pun menyuruh Maliga untuk berpegangan dan menjalankan mobilnya dengan ugal-ugalan hingga mobilnya tikusruk serta terbalik. Setelah itu, Ratnam pun menyuruh Maliga untuk tetap tinggal di dalam mobil. Dan setelah itu, oleh karena itu, pergedebukan pun terjadi. Dan seperti biasa, Ratnam berhasil mengalahkan semua orang yang menyerangnya. Kemudian, Ratnam bergegas membawa Maliga yang pingsan ke sebuah rumah sakit dengan bantuan teman-temannya yang datang menjemputnya. Namun tiba-tiba, dia ditangkap dan dibawa oleh polisi Nagari. Namun meski begitu, tapi teman-teman Ratnam bisa membawa Maliga untuk segera pergi ke rumah sakit. Lalu, Kang Kohar yang sudah mendapatkan laporan tentang penangkapan Ratnam menelpon Mahes lalu menyuruh Mahes untuk menghubungi polisi perbatasan kenalan Mahes untuk menghentikan polisi Nagari yang sedang membawa Ratnam. Dan untuk itu, Kang Kohar mengirimkan file surat jaminan Ratnam yang sudah disetujui untuk dicetak dan dipergunakan oleh polisi perbatasan dalam menghentikan polisi Nagari untuk membawa Ratnam ke Nagari. Karena jika sampai mereka berhasil membawa Ratnam ke Nagari, maka Ratnam akan dihabisi. Oleh karena itu, Mahes pun segera menelpon polisi perbatasan yang merupakan sahabatnya dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Kang Kohar. Sehingga ketika para polisi Nagari datang untuk meminta izin untuk melalui perbatasan, polisi teman Mahes tersebut bisa menghentikan polisi Nagari untuk tidak membawa Ratnam dengan surat jaminan yang telah dikirimkan oleh Kang Kohar, yang membuat Ratnam menjadi selamat. Di keesokan harinya, Bima dan Gajendra bersitegang karena Gajendra yang memarahi Rayudu karena belum bisa mendapatkan tanahnya, padahal bangunan kampusnya sudah diselesaikan. Dan karena pertengkaran tersebut, Gajendra memutuskan untuk mundur dari proyek tersebut dan menyuruh Rayudu untuk mengembalikan uang yang sudah diinvestasikan oleh Gajendra. Sementara itu di rumahnya, Maliga yang sudah keluar dari rumah sakit, kedatangan tamu yang merupakan orang terpandang yang berniat melamar Maliga. Namun Maliga menolak mentah-mentah tawaran mereka dan marah kepada keluarganya karena berniat menikahkan Maliga dengan orang lain. Lalu Maliga mengakui perasaannya dan mengatakan bahwa Maliga hanya mencintai Ratnam dan hanya ingin menikah dengan Ratnam. Mendengar itu, keluarga pelamar pun mengurungkan niatnya untuk melamar Maliga lalu pergi pulang. Dan tak lama setelah itu,
Dengan bahagia, Ratnam datang lalu menanyakan tentang lamarannya. Apakah lamarannya lancar? Tanya Ratnam. Mendengar itu, ayah Maliga pun menjelaskan bahwa lamarannya ditolak karena Maliga hanya mencintaimu dan hanya ingin menikah denganmu, ungkap ayah Maliga. Mendengar itu, Ratnam pun marah dan bersedih lalu dia menjelaskan semuanya. Menjelaskan alasan mengapa dia mati-matian menjaga Maliga, di mana Ratnam mengatakan bahwa dia tidak melakukan semua itu demi cinta, tapi Ratnam melindungi dan mengorbankan nyawanya demi Maliga adalah karena Maliga mirip dengan Logayanagi yang merupakan ibu dari Ratnam, ungkap Ratnam sambil menunjukkan foto ibunya di dompetnya yang membuat Maliga serta semua orang sangat kaget mengetahui kenyataan tersebut. Dan setelah menjelaskan itu, dengan berjuta kesedihan dan kebingungan. Dan karena kejadian tersebut, hubungan antara Maliga dengan Ratnam pun menjadi tidak seharmonis dulu. Namun meski begitu, meski Maliga sudah mengetahui alasan sebenarnya Ratnam melindunginya bukanlah karena Ratnam mencintainya, tapi Maliga tidak pernah membenci Ratnam. Bahkan, Maliga memperbaiki foto Ratnam bersama ibunya yang sudah mulai rusak, lalu mencari Ratnam untuk memberikan foto tersebut sekaligus mengembalikan dompetnya. Dan setelah menemukan Ratnam, Maliga menangis meminta maaf karena telah berani mencintai Ratnam yang menganggap Maliga sebagai jelmaan ibunya. Namun Maliga bersumpah bahwa dia tidak memiliki niat yang buruk. Dia hanya mencintai Ratnam tulus dari dalam hatinya. Lalu mengembalikan dompet Ratnam yang dia pegang lalu kembali pulang. Dan Ratnam sangat terkejut saat dia membuka dompetnya, foto bersama ibunya sudah menjadi bagus. Ungkapan Maliga yang tulus membuat hubungan keduanya kembali membaik, sehingga Ratnam pun segera kembali ke rumah Maliga untuk menjaga Maliga. Namun di saat Ratnam akan kembali ke rumah Maliga, dia dihalangi oleh seorang Brahma yang bernama Periaval yang selama ini selalu memperhatikannya, di mana si Pak Periaval ini mengajak Ratnam ke rumahnya untuk menemui pimpinannya. Lalu Ratnam pun mengikuti Periaval untuk menemui pimpinannya. Sesampainya di sana, pimpinan para Brahma tersebut mengatakan bahwa selama ini mereka sudah mengawasi Ratnam dan berdasarkan apa yang mereka lihat, mereka menyimpulkan bahwa Ratnam mempunyai nyali untuk melawan Bima Rayudu karena selama ini tidak pernah ada orang yang berani melawan Bima. Oleh karena itu, pimpinan Brahma pun meminta Ratnam untuk membunuh Bima Rayudu dan berjanji akan memberikan imbalan yang besar. Mendengar itu, Ratnam pun menolak permintaan dari para Brahma dan mengatakan bahwa dia bukanlah orang yang melakukan segalanya demi uang, melainkan karena sebuah prinsip. Lalu, Ratnam menanyakan tentang mengapa para Brahma tersebut menginginkan kematian dari Bima. Dan si pimpinan menjawab karena mereka memiliki dendam kepada Bima sejak 30 tahun yang lalu. Mendengar itu, Ratnam pun kaget dan mengatakan, masalah dendam, kami hanya tinggal mabuk dan langsung lupa dengan yang namanya dendam. Padahal kami disebut sebagai seorang preman. Jadi bagaimana bisa pendeta seperti kalian menyimpan dendam bahkan sejak 30 tahun yang lalu? Setelah itu, dengan berat hati Ratnam mengatakan bahwa dia tidak mau melakukan permintaan dari para Brahma tersebut. Namun meski begitu, Ratnam berjanji bahwa dia akan menghajar Rayudu dan menelanjanginya di jalanan, sehingga para Brahma bisa menikmati tontonan tersebut dengan gratis tanpa harus membayar, ungkap Ratnam. Dan setelah mengatakan itu, Ratnam pun pergi. Namun ketika Ratnam akan pergi, tiba-tiba Ratnam melihat sesuatu. Namun di sini, kita masih belum bisa mengetahui apa yang Ratnam lihat tersebut. Singkat cerita, di sore harinya, Ratnam meminta izin kepada Kang Kohar yang sedang berkunjung ke rumah Maliga untuk mengantarkan Maliga ke Tirupati untuk menyelesaikan administrasi perkuliahannya. Karena ternyata, di tahun ini, Maliga kembali berhasil menyelesaikan ujian dan masuk ke fakultas kedokteran. Awalnya, Kang Kohar tidak mengizinkan Ratnam, karena dengan itu, artinya Ratnam harus melewati perbatasan. Dan jika Ratnam melewati perbatasan, maka seluruh Antek Rayudu akan memburunya. Namun Ratnam meyakinkan Kang Kohar dan mengatakan bahwa dia sudah mempunyai rencana untuk keberangkatan, namun dia belum mempunyai cara untuk bisa kembali pulang. Oleh karena itu, Ratnam meminta Kang Kohar untuk membantunya dan menyiapkan apapun yang Ratnam butuhkan untuk bisa pulang dengan selamat. Dan setelah menjelaskan semuanya, Kang Kohar pun mengizinkan Ratnam dan akan membantunya.
Oleh karena itu, Ratnam pun mulai menjalankan rencananya, di mana Ratnam menelpon Rayudu Brothers, lalu memaki-maki mereka dengan memanggil nama asli mereka, yaitu Dharmalingga, Punya Kodi, dan Kesaf. Lalu, Ratnam mengancam mereka bertiga untuk segera mengosongkan tanah milik Maliga. Jika tidak, maka Ratnam akan membongkar identitas mereka bertiga yang sebenarnya, bahwa mereka bertiga bukanlah Rayudu Brothers yang asli. Dan jika identitas mereka yang sebenarnya dibongkar, maka mereka bertiga akan dalam bahaya. Ada yang nanya gak, kenapa tiba-tiba Ratnam mengetahui kebenaran tentang Rayudu Brothers? Hehe, nanti saya jelaskan ya. Mendengar rahasianya sudah diketahui, Rayudu Brothers KW ini pun mulai panik. Sehingga bagaimanapun caranya, mereka bertiga harus segera menghabisi Ratnam dan Maliga. Dan di sana, Subak Rayudu alias Punya Kodi mengatakan kepada Bima alias Dharmalingga bahwa menurut informasi yang ia dapatkan, bahwa Maliga telah diterima di sebuah fakultas kedokteran di Tirupati. Sehingga esok pagi Maliga pasti akan datang ke kampus tersebut untuk menyelesaikan administrasi perkuliahannya. Dan ketika Maliga datang bersama Ratnam untuk menyelesaikan administrasi perkuliahan Maliga, disitulah saatnya mereka bertiga menghabisi Ratnam serta Maliga. Dan untuk memuluskan rencananya, bahkan Rayudu Brothers mengadakan sebuah sayembara kepada setiap orang yang berhasil menghabisi Ratnam serta Maliga akan dihadiahi uang sebesar 10 lak. Tidak hanya para preman, tapi para polisi nagari pun sudah siap untuk mengepung Ratnam dan juga Maliga. Dan setelah itu, mereka mengirim seseorang untuk terus mengawasi rumah Maliga, guna memastikan apakah Maliga dan Ratnam sudah berangkat atau belum. Dan karena mobil Ratnam masih terparkir di rumah Maliga, orang suruhan Rayudu pun mengira bahwa mereka berdua belum berangkat. Dan menginfokan informasi tersebut kepada Rayudu Brothers. Padahal sebenarnya, Ratnam serta Maliga sudah berangkat melewati jalur belakang rumah dan menaiki sebuah bis. Namun di saat Subak Rayudu menyuruh polisi untuk melacak ponsel milik Ratnam, polisi menemukan bahwa saat ini Ratnam serta Maliga sudah berada di Bandara Chennai. Dan dengan informasi tersebut, akhirnya Subak mengetahui bahwa Ratnam serta Maliga menaiki sebuah pesawat. Oleh karena itu, Subak pun mengirim pasukannya untuk menuju Bandara Tirupati untuk menghabisi Ratnam serta Maliga sesaat setelah mereka keluar dari bandara. Namun di saat para anak buah Rayudu menunggu Ratnam dan Maliga di luar, di dalam bandara, Maliga pura-pura liur lalu terjatuh pingsan, yang membuat petugas bandara memanggil sebuah ambulan, sehingga ketika anak buah Rayudu menunggu di depan pintu, Maliga dan Ratnam menaiki ambulan lewat jalur belakang. Dan dengan strategi tersebut, akhirnya Ratnam bisa meloloskan diri dari para anak buah Rayudu yang berniat menciduknya di bandara. Sehingga Ratnam bisa membawa Maliga untuk menyelesaikan administrasi perkuliahannya dengan selamat. Sehingga dengan itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, berkat jasa dari Ratnam, Maliga bisa masuk dan berkuliah di Fakultas Kedokteran yang merupakan impiannya sejak lama, yang membuat Maliga menangis terharu. Sementara itu di tempat lain, polisi nagari menyampaikan informasi kepada Subak bahwa Ratnam serta Maliga sudah sampai di Fakultas Kedokteran, sehingga Subak Rayudu menarik kembali anak buahnya yang sedang stay di bandara dan menyuruh mereka untuk bersiap menyergap Ratnam serta Maliga di depan kampus. Lalu, untuk bisa meloloskan diri dari anak buah yang dikirim Rayudu, Ratnam menelpon Kang Kohar dan meminta sebuah truk bermuatan 48 ton pasir. Sehingga ketika para anak buah Rayudu bersiap menyergap Ratnam, tiba-tiba oleh karena itu, kejar mengejar antara Ratnam dengan para pasukan Rayudu pun terjadi. Mengingat banyaknya pasukan yang dikirimkan oleh Rayudu, Ratna menyimpulkan bahwa tidak mungkin baginya untuk terus melewati jalan raya, sehingga Ratna meminta Kang Kohar untuk mengirimkan sebuah motor ke tempat di mana dia berada, dan Kang Kohar pun segera menyiapkan motornya lengkap dengan sebuah pistol yang disimpan di bawah jok untuk bisa Ratna gunakan di saat dia membutuhkannya. Sehingga ketika Ratna menabrak sebuah truk yang menghalangi jalannya, dia berlari keluar truk untuk merubah jalurnya dengan menaiki motor. Namun pada akhirnya, Ratnam serta Maliga pun terkepung oleh Subak dan pasukannya. Dan ketika Subak menyuruh semua pasukannya untuk menyerang, tiba-tiba
Tiba-tiba Ratna mengambil pistol yang disimpan oleh Kang Kohar di bawah jok motor dan menyerang semua orang yang mengepungnya. Sehingga dengan itu, Ratna bisa meratakan semua pasukan Subah dengan mudah. Kemudian, setelah menghabisi sebagian pasukan dan membuat sebagian lagi melarikan diri, Ratna menghampiri Subah yang sudah tidak walakaya. Lalu, Ratna menghardik Subah atas kejahatan yang Subah lakukan selama ini. Dan setelah itu, setelah berhasil menghabisi Subah, Ratna pun melanjutkan perjalanan pulang bersama Maliga. Namun di tengah-tengah perjalanan, Ratna menghentikan motornya lalu menyuruh Maliga untuk pulang duluan. Sementara Ratna akan kembali untuk menghabisi 2 Rayudu KW yang masih tersisa. Namun karena Maliga tidak mau terjadi apa-apa dengan Ratnam, Maliga pun sekuat tenaga menghentikan Ratnam agar tidak melanjutkan niatnya. Bahkan, Maliga melaporkan niat dari Ratnam tersebut kepada Kang Kohar yang membuat Kang Kohar memarahi dan melarang Ratnam lalu menyuruh Maliga untuk mengambil pistolnya agar Ratnam tidak melanjutkan niatnya. Namun Ratnam tidak mau memberikan pistolnya yang membuat Maliga menangis karena tidak bisa melakukan apapun untuk mencegah Ratnam. Dan karena melihat Maliga menangis, Ratnam pun mengalah lalu memberikan pistolnya. Setelah itu, di sana Maliga mengatakan kepada Ratnam bahwa dia akan memberikan tanahnya kepada Rayudu dengan cuma-cuma tanpa mengambil uang sepeser pun. Mendengar itu, Ratnam pun menentang keputusan Maliga karena jika memberikan tanahnya, itu sama saja artinya Ratnam menerima kekalahan dari Rayudu. Namun Maliga meyakinkan Ratnam dan mengatakan bahwa sudah ada 150 mahasiswa yang diterima sebagai mahasiswa kedokteran di kampus yang sedang dibangun tersebut. Sehingga jika kita tidak memberikan tanahnya, itu sama saja artinya kita menggagalkan pembangunan kampus tersebut. Dan itu artinya kita sudah mengubur mimpi dari 150 orang calon mahasiswa di kampus tersebut. Oleh karena itu, alangkah lebih baik jika kita menyerahkan saja tanahnya agar pembangunan kampusnya bisa segera dilanjutkan dan segera diselesaikan, ungkap Maliga yang membuat Ratnam terdiam. கரெக்டா ஆன்சர் எழுதுறா ப்ளஸ் மார்க் தப்பா ஆன்சர் எடுத்து பெரியவங்க கல்லறைய ஒரு புடி மண் எடுத்துட்டு வந்து Sementara itu, polisi Nagari sudah menemukan mayat dari Subah lalu melaporkannya kepada Bima yang membuat Bima serta Ragapa kaget mendengar kematian Subah. Dan karena masalah antara Ratnam dan Rayudu semakin memuncak, permasalahan tersebut sudah sampai ke telinga CM dari masing-masing kota mereka. Sehingga kedua CM dari kota mereka memutuskan untuk mengadakan sebuah rapat yang akan dihadiri oleh kolektor, MLE dan juga pihak Ratnam serta Rayudu untuk berunding dan mencari jalan tengah guna menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara Rayudu dengan Ratnam. Andhra Pradesh, Tamil Nadu, 2 government. Dan singkat cerita, waktu untuk rapat pun telah tiba dengan dipimpin oleh Sekretaris Utama Delhi yang bernama Abhimanyu. Dan setelah menjelaskan peraturannya, Abhimanyu pun memulai rapatnya. Lalu, untuk menyelesaikan permasalahannya karena permasalahan tersebut diawali dari kasus sebidang tanah, pihak Rayudu pun mengatakan bahwa mereka akan membeli tanah dari keluarga Maliga sebesar 3 kali lipat dari harga tanah sebenarnya. Bahkan, pihak Rayudu bersedia membayar lebih daripada itu jika memang diharuskan, ungkap pihak Rayudu. Setelah itu, Maliga mulai berbicara, di mana dia mengatakan bahwa tanah tersebut adalah warisan dari leluhurnya, sehingga bagi keluarganya, itu ibarat sebuah kuil yang tidak bisa diperjualbelikan. Oleh karena itu, untuk mengakhiri pertikaian, Maliga memutuskan untuk menghibahkan tanah tersebut dan tidak akan mengambil uang sepeser pun atas tanahnya, ucap Maliga sambil memberikan dokumen-dokumen tanahnya. Setelah itu, Maliga melanjutkan perkataannya, di mana Maliga mengatakan bahwa Maliga tidak memberikan tanah tersebut kepada Rayudu, melainkan dia memberikan tanahnya atas nama pemerintah, agar kampus yang dibangun juga atas nama pemerintah. Sehingga dengan itu, Maliga berharap bahwa pemerintah akan membantu banyak warga miskin yang akan berkuliah di sana, ungkap Maliga yang membuat pihak Rayudu jantungan karena jika kampusnya atas nama pemerintah, maka mereka tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Namun berbeda dengan Abhimanyu yang tersentuh dengan keputusan Maliga. Namun Maliga mengatakan bahwa sebenarnya itu adalah ide dari Ratnam. Dan setelah mengatakan semua itu, Maliga pun undur diri, lalu mengambil segenggam tanah dari tanah di tempat itu untuk membangun kembali makam dari para leluhurnya di tempat yang lain.
Dan oleh karena itu, Abimanyu pun memutuskan bahwa kampus tersebut sekarang adalah milik pemerintah. Maka segera resmikan, ungkap Abimanyu, yang kemudian berlalu pergi setelah mendapatkan keputusan dari rapat tersebut, di mana di saat semua orang meninggalkan tempat rapat, Bima duduk lemas di kursinya karena dengan semua itu, maka apa yang dia perjuangkan selama ini kini sudah berakhir. Dan di sana, Ratna menghampiri Bima lalu mengatakan bahwa pada akhirnya Logayanagi lah yang menang, ungkap Ratnam, yang membuat Bima kaget karena bagaimana bisa Ratna mengetahui tentang Logayanagi. Lalu Ratna mengatakan bahwa dia tahu segalanya. Oleh karena itu, Ratna memberikan waktu 2 hari kepada Bima dan menyuruh Bima untuk pura-pura depresi lalu bunuh diri. Karena jika tidak, maka Ratnam sendirilah yang akan menghabisi Bima. Dan jika Ratnam yang menghabisi Bima, maka itu akan menjadi kematian terburuk sepanjang masa, ungkap Ratnam. Di mana apa yang dilakukan oleh Ratnam tersebut dilihat langsung oleh Kang Kohar. Sehingga di perjalanan pulang, Kang Kohar menghentikan perjalanan mereka lalu menanyakan tentang mengapa Bima begitu kaget saat mendengar nama Logayanagi. Apa sebenarnya yang sudah terjadi dan tidak diketahui oleh Kang Kohar? Tanya Kang Kohar kepada Ratnam. Lalu Ratnam menjelaskan bahwa di saat Ratnam akan pergi dari rumah Brahma tempo hari, Ratnam melihat foto ibunya bersama seorang pria Brahma. Sehingga Ratnam kembali masuk ke dalam lalu mengambil foto ibunya dan menanyakan kepada para Brahma tentang mengapa di sana ada foto ibunya. Mendengar itu, para Brahma pun kaget karena ternyata Ratnam adalah putra dari Logayanagi. Oleh karena itu, para Brahma pun mulai bercerita, sehingga kita pun dibawa ke dalam flashback di dalam sebuah flashback, di mana ternyata foto laki-laki yang bersama Logayanagi adalah anak dari pimpinan Brahma yang merupakan suami dari Logayanagi. Dengan kata lain, itu adalah ayah dari Ratnam. Logayanagi adalah seorang wanita baik hati yang lembut, namun berbeda dengan adiknya yang ternyata adalah Bima Kawe alias Dharmalinggam yang merupakan seorang perampok. Dan di suatu hari, saat Logayanagi sedang mengandung, dia mengetahui kenyataan bahwa adiknya yang bernama Dharmalinggam alias Bima Rayudu Kawe adalah perampok yang selalu merampok kendaraan-kendaraan yang melewati perbukitan Tirupati. Mengetahui kenyataan tersebut, Logayanagi pun berniat melaporkan adiknya tersebut kepada pihak kepolisian, yang membuat Dharmalinggam marah dan kecewa kepada kakaknya. Sehingga ketika Logayanagi bersama suaminya sedang dalam perjalanan melewati perbukitan Tirupati, dia dihadang dan dicelakai oleh adiknya sendiri. Namun untunglah Logayanagi berhasil lolos dari kecelakaan tersebut, lalu pergi demi menyelamatkan anaknya meskipun harus meninggalkan suaminya, sementara suaminya tewas dibunuh oleh Dharmalingga. Dan begitulah akhir dari cerita yang sesungguhnya. Sehingga dari sini, akhirnya kita mengetahui bahwa para Brahma tersebut tidak lain adalah keluarga dari Ratnam, serta Bima Rayudu Kawe alias Dharmalingga adalah paman dari Ratnam yang merupakan adiknya Logayanagi. Lalu, karena mengetahui bahwa cucunya masih hidup, pimpinan Brahma yang teramat senang pun memutuskan untuk melupakan dendamnya, lalu hidup damai bersama cucu serta seluruh keluarganya. Mendengar kenyataan tersebut, Kang Kohar pun sangat senang karena Ratnam yang selama ini hidup sebatang kara, akhirnya dia bisa menemukan keluarga kandungnya. Kembali kepada Rayudu, di mana di saat mereka akan mengkremasi jenazah dari Subah, melihat ada para Brahma di sana, Bima teringat dengan keluarga Brahma dari kakak iparnya, di mana hanya keluarga kakak iparnya lah yang mengetahui identitas dari Bima dan Raghav yang sebenarnya. Sehingga Bima berasumsi bahwa Ratnam bisa mengetahui semua informasi tentang dirinya adalah dari keluarga kakak iparnya. Oleh karena itu, Bima menyuruh Raghav untuk mencari tahu tentang keberadaan keluarga kakak iparnya. Dan lewat kepolisian nagari yang merupakan anak buahnya, Bima serta Raghav pun menemukan keberadaan dari keluarga kakak iparnya tersebut. Dan setelah itu, untuk bisa tetap menjaga identitas mereka, Bima mengirim Raghav serta anak buahnya untuk menghabisi semua keluarga kakak iparnya. Setelah pembantaian tersebut, Ratnam datang ke rumah para Brahma dan melihat bagaimana keluarganya dibantai dengan mengerikan. Oleh karena itu, Ratnam pun segera kembali ke rumah Maliga untuk mengambil pistolnya dari Maliga, di mana di sana Maliga masih saja menahan Ratnam dan menyuruhnya untuk bersabar, yang membuat Ratnam marah lalu mengatakan bahwa semua ini terjadi adalah karena dia sudah bersabar.
andaikan saja waktu itu aku tidak mengurungkan niatku untuk membantai Bima serta Ragapa, maka pasti keluargaku saat ini tidak akan dibantai. Dan jika sekarang aku kembali bersabar, maka pasti esok atau lusa giliran keluargamu lah yang akan dibantai. Ungkap Ratnam kepada Maliga dengan penuh emosi yang membuat Maliga tidak punya pilihan lain selain memberikan senjatanya. Sementara itu, Kang Kohar menelpon Abimanyu dan memarahi Abimanyu karena bahkan setelah kesepakatan di dalam rapat, Bima serta Ragava masih melanjutkan permusuhan dengan membantai keluarga Ratnam. Mendengar itu, Abimanyu pun segera bertindak yang menyebabkan surat penangkapan atas Ragava telah diresmikan. Lalu, Ragava mendapatkan informasi tentang surat penangkapannya dari Gajendra, sehingga Bima, Rayudu serta seluruh prajuritnya memutuskan untuk bersembunyi. Sementara itu, setelah mendapatkan senjatanya, walaupun sudah dilarang untuk membalas dendam oleh Kang Kohar, tapi Ratnam tetap berniat membalas dendam lalu menemui keluarga Brahmanya di rumah sakit yang sedang menunggu keluarga mereka yang terluka. Di mana di sana, Ratnam menyuruh keluarganya untuk mengawasi gerak-gerik Rayudu Brothers dan mengikuti mereka, lalu melaporkan setiap gerak-gerik dan lokasi dari Rayudu Brothers kepada Ratnam. Oleh karena itu, keluarga Ratnam pun mulai memata-matai Rayudu dan melaporkannya kepada Ratnam. Sehingga dari sana, Ratnam mengetahui bahwa Rayudu berniat bersembunyi demi menghindari kejaran para polisi. Dan dari penguntitan yang dilakukan oleh keluarganya juga, Ratnam pun mengetahui lokasi dari persembunyian Rayudu Brothers. Sehingga tanpa berlama-lama, Ratnam pun bersiap lalu menyerang tempat persembunyian dari Rayudu Brothers. Singkat cerita, dengan mudah Ratnam pun bisa meratakan seluruh preman dan polisi yang menjaga para Rayudu KW. Namun pertarungan tersebut menimbulkan kebisingan yang membuat para Rayudu KW terbangun dari tidurnya. Sehingga setelah itu, Bima keluar dan melihat Ragava sedang digorok oleh Ratnam yang membuat Bima marah, lalu mengejar Ratnam dan berusaha menembaknya. Sampai akhirnya peluru pistolnya pun habis yang membuat Bima ketakutan lalu melarikan diri karena sudah tidak mempunyai senjata maupun anak buah untuk melindunginya. Namun pada akhirnya Bima tidak bisa meneruskan pelariannya dan terkepung oleh Ratnam serta para Brahma. Dan di sana Ratnam menjelaskan kepada Bima bahwa Ratnam adalah anak dari Logayanagi. Mendengar itu, Bima alias Dharmalinga pun sangat kaget mengetahui orang yang dia lawan selama ini adalah keponakannya sendiri. Dan setelah itu, Ratnam memaki-maki Dharmalinga karena bisa-bisanya orang sejahat dia bisa mempunyai darah yang sama serta terlahir dari rahim yang sama dengan ibunya. Dan setelah puas menghardik pamannya itu, Ratnam pun memenggal kepala Bima, lalu memotong seluruh bagian tubuhnya dan menyuruh para Brahma untuk menyimpan potongan-potongan mayatnya di setiap perbatasan. Kemudian, Ratnam sendiri menyerahkan dirinya kepada polisi dengan membawa kepala dari Bima. Singkat cerita, di saat Ratnam akan ditahan, Kang Kohar menelponnya dan menanyakan tentang mengapa Ratnam malah menyerahkan diri. Lalu Ratnam menjawab, karena dia takut kalau Kang Kohar akan dikaitkan dengan pembunuhan yang Ratnam lakukan yang akan membuat Kang Kohar dalam masalah. Sehingga akan lebih baik jika Ratnam menyerahkan dirinya. Setelah itu, Ratnam ditemui oleh Maliga yang bersedih melihat keadaan Ratnam. Lalu di sana, Ratnam mengatakan kepada Maliga agar Maliga tidak menangis karena Ratnam hanya ingin melihat Maliga bahagia. Kemudian, Ratnam mengatakan bahwa dalam 4 hari dia akan mendapatkan sebuah ponsel walaupun di dalam penjara. Jadi, jika nanti di kampus Maliga mendapatkan sebuah masalah, maka hubungilah Ratnam. Dan Ratnam akan menyuruh teman-temannya untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh Maliga. Setelah itu, Ratnam mengatakan, "Kau adalah hidupku. Sebelum bertemu denganmu, ada banyak malam tanpa tidur karena aku selalu menangis merindukan ibuku. Dan setelah bertemu denganmu, aku berhenti menangis. Oleh karena itu, Ratnam berpesan, selesaikanlah pendidikanmu dengan baik, lalu menikahlah dan hidup bahagia. Dan jika nanti kamu mempunyai seorang anak laki-laki, maka berikanlah nama kepada anak itu dengan nama Ratnam." Mendengar itu, Maliga pun tidak bisa berkata-kata dan langsung memeluk Ratnam. Karena ternyata, cinta yang dimiliki Maliga sebagai seorang kekasih kepada Ratnam hanya dibalas oleh Ratnam sebagai cinta dari seorang anak kepada ibunya. Dan dengan kejengkelan karena ternyata Ratnam dan Maliga tidak berakhir menjadi seorang kekasih, film pun sudah berakhir.
Sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini ya lur. Terima kasih bagi dulur-dulur yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya lur. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.